ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, alhamdulillah kembali kita bersama di Salam Fajar. Dan hari ini Kamis 11 Desember 2025 seperti biasa bersama dengan EPM Family TV, tentunya dengan agenda serial dari praktek tilawah dan tahsin Al-Quran. Menyelia bacaan surat pendek, surat 85 Al-Buruj, dan sahabat Kelight bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id garis miring KLIDID, dan untuk berinteraksi juga bisa melalui WA Kelight di 0812 203 1972. Alhamdulillah sudah terhubung bersama kita Ustaz Ahmad Tiga. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqril qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada pagi hari ini. Sekitar 20-an sekarang. 20 Jumadil akhir ya. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan awal yang baik ini dalam bentuk ibadah kita, ibadah sunnah maupun ibadah wajibnya, utamanya sholat subuh kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengantarkan satu hari ke depan ini menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat serta salam terus tertuju kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri Al-Quran atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajarnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kelet yang budiman, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita mengenai tajwid Al-Quran, tahsin gitu ya, perbaikan bacaan Al-Quran di surah Al-Buruj. Al-Buruj itu surah yang ke-85, surat ke-85. Al-Buruj. Kita akan mulai dari ayat 3. Wa syahidin wa mashhud. Ya, kita mulai dari situ dulu. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Tadi sempat apa namanya? Ya, nggak fokus tadi apa ketika baca. Sempat ini. Itu mungkin salah satu tantangan juga ketika ini ya, ketika apa namanya? Ketika berhadapan dengan ayat yang mirip ya. Seperti halnya kalau di juz 1 itu ada wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah gitu ya. Ada yang wazkuru ma fihi, ada yang wasma'u. Seperti itu kalau di juz 1. Nah, di juz 30 di beberapa tempat memang. Ya. Termasuk kemarin yang mungkin di 2 minggu yang lalu Al-Insyaq itu kan di akhir itu ada ayat apa namanya? Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ada yang illalladzina amanu wa amilus solihati falahum. Itu surah At-Tin. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang mirip ya tadi termasuk yang wallahu ya. Balil ladzina kafaru, ada yang yukadzibun di surah Al-Insyiqaq, ada yang balil ladzina kafaru fi takdzib di surah Al-Buruj ya. Wallahu juga sama. Ada yang wallahu a'lam bima yu'un, itu yang tadi yang eh, di surah Al-Insyiqaq ya. Kemudian ada yang wallahu mi apa? Wallahu min waraihim muhit, itu di surah Al-Buruj. Seperti itu. Kemudian apalagi kalau yang mirip-mirip seperti itu. Ini apa namanya? Kalau misalkan nanti di surah-surah misalkan apa namanya? Mungkin di surah Asy-Syams gitu ya. Asy-Syams itu itu ada qad aflaha man zakkaha. Kemudian di surah Al-A'la qad aflaha man tazakka. Seperti itu. Nah,
eh, kemiripan-kemiripan seperti itu memang lumrah memang di beberapa tempat memang, dan itu menjadi ujian bagi penghafalnya memang. Apakah fokus atau enggak gitu ya. Ternyata saya pun salah ya di pada tadi apa namanya di waktu tadi nggak fokus ya. Gitu. Eh, Apalagi misalkan ketika memang nanti sudah sekian hafal sekian apa sampai berapa belas juz, itu yang jadi jebakan itu biasanya adalah watlu alaihim atau apa namanya eh dan beberapa kisah tentang Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh gitu ya. Itu disebutkan mulai di surah Al-A'raf, ternyata ada yang sempat berulang juga di surah apa namanya? Surah Hud, kemudian di beberapa surah apa misalkan Al-Anbiya juga gitu. Itu ada beberapa yang mirip ya. Gitu. Nah, lagi-lagi itu menguji ini ya, menguji para penghafalnya untuk ini sesuai nggak dengan halaman atau surah yang dimaksud sebetulnya. Nah, itu apakah malah pindah seperti ini. Nah, itu ujian yang akan selalu dihadapi oleh para penghafalnya. Ya. Meskipun secara substansi sama, tetapi eh, kata atau diksi yang ada di surah yang dimaksud gitu ya, itu ternyata memang mirip dengan di surah yang lain, tetapi eh, seperti halnya kalau yang tadi saya contohkan di surah Asy-Syams sama surah Al-A'la misalkan. Itu kan tazakka sama zakkaha itu sama sebetulnya apa namanya secara makna. Tetapi diksi yang dipilihnya memang berbeda. Kalau tazakka itu dia hanya satu hanya apa? Hanya bentuk fi'ilnya atau bentuk kata kerja. Tetapi kalau zakah dia ada zakah kata sebagai kata kerja, kemudian ha sebagai maf'ul atau objek ya maf'ul bih atau objeknya. Nah, objek yang dikenai dari zakah ya. Kemudian ada di situ maf'ul bih itu kan domir atau kata ganti orang ketiga perempuan gitu ya. Rujukannya ke mana? An-nafs gitu. Nafsu gitu. Yang sebetulnya tazakka, qad aflaha man tazakka, dia sebetulnya masih menyimpan sebetulnya, menyimpan maf'ul bih yang itu nanti dijelaskan di tafsir. Tapi eh, setidaknya menggambarkan bagaimana makna yang sama tetapi pakai diksi yang berbeda itu beberapa ayat mirip itu gitu ya, yang apa yang menjadi apa namanya yang menjadi perhatian sebetulnya bagi siapapun yang menghafal. Baik, oke, kita akan coba kembali lagi di apa tadi di apa ya di surah Al-Buruj tadi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahidin wa masyhud. Di sini di ayat ini kasroh tanwin wa syahidin atau syahidin gitu ya. Kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Wawu sambungnya antara dua kata syahidin dan masyhudin. Ya. Tuh. Wa syahidin wa masyhud. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Di situ ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah. Mendengung ya. Nah, kemudian apa namanya? Hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya langsung nempel ke huruf wawu, huruf tujuan. Kemudian bi gunnah disertai dengan gunnah. Disertai dengan apa namanya? Suara hidung. Masuk ke hidung ya. Tuh. Tuh. Dan ditahan lama. Wa syahidin wa masyhud. Seperti itu. Kemudian langsung ke ayat 4. Qutila ashabul ukhdud. Ya. Qutila, kemudian ashabul ukhdud.
sebetulnya ashabul ukhdudi sebetulnya. Nah, kemudian ketika diwakafkan, maka yang muncul adalah bacaan sukun. Karena sebab wakaf. Sukunnya dal kasrah di akhir ayat itu. Karena sebab wakaf ya dal kasrohnya jadi sukun dah. Gitu, dengan sebab wakaf. Nah, bunyi panjang yang melibatkan melibatkan sukun karena wakaf tadi disebutnya hukum bacaan mad arid lis sukun. Ukhdudi kemudian diwakafkan menjadi ukhdud. Nah, agak panjang kan? Nah, situ. Itulah di apa? Dikenai hukum mad arid lis sukun. Nah, kemudian panjang ukuran panjang mad arid lis sukun itu sebetulnya masih bisa dua harokat sebetulnya. Tapi yang diminta adalah oleh para ulama yang menjadi perhatian adalah eh, konsistensi dari ketika membaca misalkan qutila ashabul ukhdud kemudian an-nari dzatil waqud konsisten gitu ya setiap mad harus sukun atau qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud nah konsisten gitu. Kemudian yang mungkin kita agak mundur sedikit di kata ashabu. Aus. Di sini kita menjumpai tipisnya fathah hamzah atau fathahnya alif, kemudian bertemu dengan sod sukun yang tebal. Gitu ya. Aus, 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 gitu ya. Gitu. Kecenderungan adalah kecenderungan untuk membaca itu adalah setidaknya dua ya, dua kasus yang ekstrim. Ikut-ikut tipis. Jadi ashabu atau dua-duanya jadi tebal yaitu antara apa namanya hamzah yang fathah itu jadi o bukan itu padahal a itu jadi os habul itu mungkin itu. Nah, ini juga berlaku ketika mungkin melafalkan Allah Allah atau Allah Allahu seperti itu ya. Nah, perhatikan itu. Biasanya kan kalau kita melafalkan lafaz jalalah, ya biasanya Allah, Allah, Allah gitu kan ya. Itu. Padahal itu A di awal. Gitu ya. Allahu, Allahu. Seperti itu. Artinya ketika melibatkan pengucapan huruf yang tipis, ya ternyata di beberapa tempat itu berlanjut langsung ke yang tebal. Itu diperhatikan ya. Perhatikan. tempatkan tempatkan pengucapan di masing-masing ya masing-masing mana yang harus tebal mana yang harus tipis dan itu harus masing-masing gitu walaupun itu menjadi sesuatu yang apa yang namanya sebetulnya menjadi sesuatu yang agak susah gitu ya dan ini memang diperingatkan dengan contoh-contoh yang dikemukakan oleh eh, Imam Ibnu Al-Jazari di beberapa nazom atau beberapa syair yang beliau ciptakan. Syair syair isi tajwid sebetulnya, isi ilmu tajwid. Nah, seperti walal gitu ya, walal dolin itu ya. Itu wala sepertinya. Walal untungnya di sini ketika walal itu botnya tasdid. Jadi masih ada waktu untuk masih ada cukup waktu untuk beralih dari tipis ke tebal ya. Walau, walau, gitu ya. Kemudian juga contoh yang juga dikemukakan oleh Imam Ibn Al-Jazari, contoh yang gamblang juga itu adalah house haso, gitu ya. House haso itu ada mungkin di apa apa kisah apa di masih di rangkaian kisahnya Nabi Yusuf atau apa itu house haso itu. Gitu. Nah, oke, baik. Ini perlu perhatian ya ketika misalkan berhadapan di kasus-kasus yang seperti itu. Apa namanya? Pengucapan tipis ternyata langsung berlanjut ke pengucapan tebal. Cenderung sebentar gitu. Nah, artinya gimana? Kita pun ketika misalkan
masih belum masih berhadapan dengan masalah itu. Maka coba ulur temponya untuk bisa eh, mendapatkan peralihan itu. Als, als, gitu ya. Als, 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 seperti itu. Als, gitu. Ashabu, ya. Ashabu. Oke. Ya. Ketika sudah dapat peralihan antara tipis ke tebal ataupun nanti juga sebaliknya, itu baru dipercepat temponya. Seperti seperti halnya ketika kondisi kenyataannya yang memang ternyata tidak butuh diulur, ya, ya harus dikembalikan lagi gitu lah, gitu. Karena memang mengulur tempo yang seperti tadi itu memang tujuan awalnya adalah mendapatkan peralihan yang baik antara tipis dan tebal ke tebalnya, ataupun sebaliknya nanti, ya. Tapi ketika sudah bisa didapatkan peralihannya antara tipis ke tebal itu, maka barulah dipercepat lagi. Als, 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 habu, seperti itu. Itu juga dilatih ya oleh sahabat-sahabat sekalian. Baik, kemudian kita langsung ke ayat berikutnya lagi, yaitu ayat eh, 5 gitu kan ya. Ayat 5 itu An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Seperti itu. Oke. Saya kira mungkin secara tajwid tidak ada masalah ya. An-nari paling lebih ke mengingatkan lagi untuk nun tasdid itu pastikan dibaca lebih lama. Gitu ya. Agak lamaan lah karena hukumnya gunnah. Setiap nun tasdid dan juga mim tasdid ataupun idgham yang melibatkan nun atau yang melibatkan mim. Gitu ya. Itu nun tasdid ya. Itu yang situ. Nah, oke, an-nari dzatil waqud. Nah, oke. Eh Mungkin kalau di mushaf Arab atau mushaf, nggak tahu kalau mushaf Indonesia masih ini nggak ya. Itu kan lafadz an-nari itu di beberapa mushaf itu lafal an-nari itu alifnya mungkin tidak ada harokat, gitu ya. Lalu kenapa dibaca ah? Nah, ini nanti berkaitan dengan baca hukum ini apa namanya hukum nahwu bukan nahwu ya, mungkin sorof ya atau apa ya gitu. Nah, atau sebetulnya masuk juga di bahasan tajwid tetapi di bab yang akhir, bab hamzah wasol. Nah, kita lihat lagi an-nari ini kelas katanya kelasnya kata kerja atau kelasnya kata benda gitu ya. Kata an-nari. Nah, ternyata ketika alif lamnya dicabut itu ada kan sebetulnya artinya narun atau nari atau narun ya. Artinya kan api gitu ya, atau bara api. Itu. Pun ketika dimasukkan alif lam juga bermakna bara api juga kan sebetulnya. Nah, itu adalah satu tanda bahwa kata an-nari di situ itu adalah kata benda, gitu ya, kata benda. Apa fungsi alif lam di situ? Biasanya litaksis atau apa? Litarif untuk mengkhususkan arti bahwa bara api sebetulnya ketika narun itu kan api gitu kan ya atau bara api. Kemudian ketika kena alif lam sama sama juga maknanya tetapi biasanya ketika ada alif lam pada kata narun atau an-naru gitu kan ya atau an-nari pakai alif lam di awal itu biasanya bermakna neraka yang secara khusus ya, bukan bara api yang secara umum, tetapi secara khusus. Itu makanya itu fungsi tarif atau fungsi apa ya, pengkhususan kata umum. Nah, gitu ya. Atau litaksis, pengkhususan seperti itu. Nah,
Oke, maka sudah jelas an-nari itu adalah kata benda. Seperti itu. Nah, termasuk kemudian alif lam juga menjadi kalau di apa ya, kalau di referensi utama dari ilmu nahwu itu kan fal ismu yu'rafu fal ismu kemudian yu'rafu apa namanya apa namanya bitanwini wa dukhulil alifi walami gitu ya. Itu diantaranya seperti itu. Salah satu ciri utamanya adalah kemasukan alif lam gitu ya. Kemasukan alif lam artinya ketika alif lamnya dicabut ada makna, kemudian ketika alif lamnya dipasang dia juga ada makna dan maknanya tidak jauh. Seperti itu antara antara ketika dipasang alif lam, dikenai alif lam dan ketika alif lamnya dicabut atau dihilangkan. Nah, biasanya seperti itu. Perbandingannya tidak jauh secara makna. Nah, ini kata benda ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika ketika melibatkan alif lam yang seperti itu kasusnya yang ketika alif lamnya dipasang dan ketika alif lamnya dihilangkan itu maknanya tidak jauh, maka sebetulnya alif lam seperti ini itu asli alifnya kalau dibaca di awal bacaan kita itu dibacanya fathah, si alif teh gitu. Nah, an-nari seperti itu. Itu kaidah di bahasa Arab secara umum ya. Tidak hanya berlaku di Al-Qur'an tetapi juga di bahasa Arab secara keseluruhan. Ya, itu. Baik, sampai di sini dulu mungkin untuk tajwidnya ya. Eh, kita akan melanjutkan bahasan kita ke makna ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wa syahidin wa mashhud. Oke, wa syahidin wa mashhud. Oke, artinya adalah dan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Nah, atau syahid dan mashhud itu ya. Syahid artinya yang menyaksikan, masyhud itu justru kebalikannya atau pasifnya, yaitu yang disaksikan. Kemudian pendapatnya banyak. Ada yang mengatakan mungkin terkait dengan ya wal yaumil mau'ud sebetulnya gitu ya. Salah satu qaul misalkan mau'ud wal yaumil mau'ud itu adalah hari kiamat, kemudian syahid itu adalah hari Jumat, masyhud itu hari Arafah seperti itu. Nah, atau ada yang riwayat yang lain yang mungkin disebutkan kalau di tafsir itu Ibnu Umar itu diriwayatkannya syahid itu adalah hari Jumat, masyhud itu hari Idul Adha, Yamun Nahar gitu. Kemudian pendapat yang lain tabi'in ya, Sa'id bin Al-Musayyab atau itu ya, Sa'id bin Musayyib atau Musayyab itu kaulnya beliau adalah syahid itu ya hari Tarwiyah, kemudian masyhud itu hari Arafah. Jadi banyak kaul di sini. Artinya eh, yang dimaksud di di apa namanya istilahnya secara mungkin bisa diambil kesimpulannya hari-hari yang penting ya. Hari-hari yang penting menurut syariat Islam. Masalah apa yang dimaksudkan itu memang masih berbeda pendapat. Tapi setidaknya eh, dari wal yaumil mau'ud wa syahidin kemudian wa masyhud tiga hari yang disebutkan di surah Al-Buruj itu setidaknya bermakna hari-hari yang penting menurut syariat Islam. Kemudian qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah ashabul ukhdud iya. Ya. Telah jelas jelas akan dihukum ya, akan diadab nanti. Ya. Itu ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Nah, ukhdud ini ketika mungkin sahabat sendiri bisa cari ya, googling ya. Gitu. Ukhdud itu adalah daerah di mungkin sekitar ini ya, sekitar perbatasan Saudi sama Yaman. Artinya Saudi Selatan gitu ya. Nah, dari situ Ukhdud, Ukhdud ya. Daerah Ukhdud itu. Di situ mungkin ini ya, kalau secara
penjelasan yang lebih lebih panjangnya, Ashabul Ukhdud itu waktu itu Ashabul Ukhdud itu yang dimaksudkan itu masih pada zaman yang masih belum ini ya, masih belum zamannya Nabi Muhammad sebetulnya gitu ya. Tetapi zamannya eh, waktu itu masih syariatnya Nabi Isa kalau nggak salah, Nabi Isa, Nasrani. Jadi mereka-mereka yang beriman eh, terhadap Nabi Isa itu ternyata disiksa, gitu ya. Disiksa di Ukhdud. Ukhdud itu adalah al-hafru alladzi tuhfaru fil ard. Artinya parit, gitu ya. Nah, parit itu eh, di apa? Parit itu menjadi tempatnya orang-orang yang beriman itu untuk dihukum itu. Kemudian di parit itu disulut api, gitu. Di dalam parit itu. Nah, kejadian seperti itu, gitu. Nah, kemudian sebetulnya masih nyambung. An-nari dzatil waqud. Ya, itu api yang dzatil waqud. Api yang sebagai bahan bakar gitu ya. Itu. Hukuman waktu itu memang sadis ya, gitu ya. Sadis itu. Nggak tahu apalagi sekarang mungkin ketika ada potensi-potensi yang ketika menghukum segala macam yang mungkin ya termasuk kita sebetulnya. Apakah termasuk itu kasusnya di Gaza atau Gaza atau segala macam itu an-nari dzatil waqud. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud. Sebetulnya nanti nyambung ke setelahnya ya. Idhum 'alaiha qu'ud itu ketika mereka yang menghukum itu ya orang-orang kufar menghukum orang-orang mukmin itu dalam keadaan duduk nonton seperti itu ya. Itu dan menyaksikan gitu ya. Sehingga eh, ketika ada kasus misalkan orang-orang mukmin jadi teraniaya itu itu nanti akan terjadi berulang sebetulnya. Sudah ada kisahnya ketika di zaman Nabi Musa juga ada kan itu orang-orang mukmin yang disiksa oleh penguasa seperti itu. Naudzubillah kita sampai apa namanya ketika kita yang jadi ujian kita bagi orang mukmin ketika nanti berkuasa itu juga adalah itu satu potensi potensi yang sebetulnya dimiliki oleh setiap penguasa untuk menyiksa orang-orang yang di bawah. Itu yang naudzubillah gitu loh. Itu akan nanti jadi pertanggungjawaban siapapun yang akan jadi pemimpin. Mungkin itu dulu untuk bahasan kita untuk hari ini. Masih di soal buruj ya. Kita akan sambung lagi di Kamis depan insya Allah. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat Ucu Juangga, kemudian sahabat Inayah, Ustaz Samsu, kemudian sahabat Alianawati atas perhatiannya dan juga sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti siaran ini dari media yang lain ya selain Zoom meetings juga melalui streaming ataupun melalui frekuensi atau kanal 107,1 MHz di sekitaran Bandung ini. Dan mohon maaf apabila ada kurang dari kami, termasuk tadi ya. Mungkin mungkin makanya tadi saya salah baca karena nggak fokus, dikiranya hafal, tetapi oh ternyata saya kepikiran kemana-mana, gitu ya. Mungkin akan berpotensi terulang lagi, tetapi berusaha untuk menghindar lah, ya. Berusaha menghindari kesalahan juga. Dan mohon maaf apabila ternyata tadi termasuk kesalahan tadi ya. Mohon maaf dari kami. Oke, dan jangan lupa untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustadz Syamsu Basaruddin dan juga tim Ekonomi dan Syariat Islam Masjid Salman ITB. Saya Made Khiari dari Masjid Salman ITB, mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Kamis depan, insya Allah. Saya Made Khiari dari Masjid Salman ITB dan Pak Indra Gunadi sebagai kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri di hadapan Anda. Eh, Sampai jumpa di pekan depan insya Allah akan kita teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Syari dan sahabat Kilat. Baru saja kita bersama Ustaz Ahmad Syari STMT dari EPM Salman ITB dengan agenda serial teori praktek tilawah dan tahsin Al-Quran dengan penyelia bacaan surat pendek surat 85 Al-Buruj. Insyaallah kita jumpa di Kamis depan. Sahabat K-Light,
Kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda